Bro, tau nggak sih, ini kan aku lagi baca laporan keuangan Yayasan Ketenagakerjaan ya. Nah, isinya tuh ternyata beda banget ya sama laporan keuangan di perusahaan yang biasa aku lihat. Oh iya sih, emang beda. Yayasan itu kan bukan entitas komersial kan, jadi tujuannya itu bukan nyari untung. Nah, itu dia. Aku bingungnya di situ ya. Maksudnya mereka ini tetap punya pemasukan, pengeluaran, dan juga ada aset, tapi cara nyatetnya itu beda ya. Nah betul banget, jadi makanya itu ada yang namanya standar akuntansi tersendiri itu tuh buat yayasan. Jadi apa ya, kayak ada standar akuntansi khusus gitu loh buat yayasan, jadi nggak sama kayak perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Kamu mau aku jelasin nggak kira-kira? Nih mau banget. Oke. Tapi jelasinnya pelan-pelan ya. Oke. Kita sambil nyantai ya. Jadi yayasan di Indonesia itu punya acuan khusus. Nah, acuan standar utamanya itu ada di PSAK 45. Tapi sekarang itu diperbarui di SAK 35 yang berlaku sejak tahun 2020. Jadi penggunaan PSAK 45 yang lalu itu tuh untuk pelaporan keuangan entitas nirlaba. ISAK 35 berarti itu beda dong sama PSAK 45. Iya, jadi ISAK 35 itu tuh konvergensi dari standar internasional. Jadi secara internasionalnya. Nah, IFRS itu buat entitas nirlabanya. Jadi intinya itu sama-sama ngatur gimana yayasan itu tuh nyusun dan juga nyajiin laporan keuangan supaya transparan dan juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Berarti ada aturan mainnya dong ya, bukan bebas mau buat laporan keuangan seperti apa aja. Nah iya, jadi selain ISAK 35 itu, yayasan itu juga tetap ngikutin kaidah umum PSAK 1, yaitu soal penyajian laporan keuangan, dan juga PSAK 2 itu untuk laporan arus kas. Terus ya untuk Yayasan Ketenagakerjaan yang ini aku baca, mereka itu ngikutin standar itu juga ya? Iya, jadi kalau kita bicara soal Yayasan Ketenagakerjaan Pegawai Indonesia atau YKPI, yayasan yang dibentuk itu untuk mengelola dana sosial dan juga kesejahteraan pegawai. Jadi mereka itu wajib ikut standar nirlaba ini. Jadi kita tetap harus ngikutin standar-standar yang memang udah ditentukan untuk yayasan itu sendiri. Tapi ada satu hal yang menarik nih, kalau yayasan itu dia juga mengelola dana pensiun atau investasi besar. Tapi bisa juga ada lapisan tambahan dari regulasi OJK. Oke, jadi itu bisa lebih kompleks dari apa yang biasa kita lihat di permukaan ya? Betul banget, jadi itu tuh nggak sesimpel yang kita tahu aja. Tapi intinya itu tetap sama di ESAK 35, jadi sebagai fondasinya. Jadi ESAK 35 itu tetap menjadi fondasi utamanya dari pelaporan yayasan ini gitu. Nah, tapi yang paling krusial dari standar ini adalah soal pengklasifikasian aset neto, bukan ekuitas kayak di perusahaan-perusahaan gitu. Pakainya aset neto ya? Kenapa bukan ekuitas? Karena yayasan itu nggak punya pemilik chief, jadi nggak ada yang namanya saham, juga nggak ada yang namanya pemegang saham. Yang ada itu cuma sumber daya yang diikat untuk tujuan tertentu atau yang bebas dipakai. Jadi misalnya nih yang namanya aset neto itu bukan kayak modal. Oke, udah mulai paham nih aku. Terus karakteristik yayasannya itu sendiri gimana? Itu tuh penting banget ya buat dipahami. Jadi sebelum masuk ke akuntansinya, yayasan itu tuh punya beberapa ciri khas yang dia itu beda nih dari kayak PT, terus juga dari CV gitu.
sebutnya apa aja tuh Bro? Jadi yang pertama itu ada yang namanya tujuan non profit. Nah, tujuan non profit ini karena yayasan itu didirikan bukan untuk menghasilkan laba bagi pendiri atau pengurusnya. Keuntungan apapun harus diputar balik untuk mendukung misi dari yayasan tersebut. Berarti kayak yayasan ketenaga kerjaan ini ya, itu dibangun tujuannya untuk kesejahteraan pegawai, bukan untuk dipakai pribadi pengurusnya, gitu kan? Betul, jadi ini juga nyambung nih sama yang kedua. Jadi yang kedua itu tidak ada kepemilikan. Nah, ini nih yang tadi aku singgung di awal. Jadi nggak ada yang bisa klaim kayak ini yayasanku, terus aku yang punya itu tuh nggak bisa. Nah, bukan bahkan pendirinya pun ya, secara hukum itu nggak bisa ngambil aset yayasan untuk kepentingan pribadi. Jadi emang nggak bisa untuk diklaim secara pribadi itu sih. Wah, strict banget ya. Bahkan pemiliknya sekalipun itu nggak bisa pakai asetnya dengan sembarangan dong. Iya, dan juga ini tuh dilindungi sama Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, lalu yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya sumber dana dan juga donasi atau iuran. Nah, beda nih sama perusahaan yang modalnya itu dari investor. Nah, yayasan itu atau yayasan ketenaga kerjaan ini biasanya dapat dana dari iuran anggota, terus juga ada yang namanya kontribusi perusahaan, terus habis itu ada hibah, terus juga dari hasil investasi juga sih. Jadi bukan dari investor tapi dari hasil investasi yang kita investkan. Oh, berarti kayak yayasan pensiun gitu ya, yang iurannya dari pegawai aktif, terus dikelola buat dibayarkan di kemudian hari nanti. Nah, bener banget. Jadi mirip sih ya konsepnya. Dan itu tuh bawa konsekuensi akuntan yang unik. Jadi ada dana yang terikat khususnya untuk tujuan tertentu dan juga ada yang bebas untuk operasional umum. Berarti itu yang tadi kamu sebut aset neto dengan pembatasan ya? Betul. Banget sih nangkapnya. Jadi IAS Akad 35 itu membagi aset neto itu jadi dua. Jadi yang pertama itu aset neto tanpa pembatasan dan juga aset neto dengan pembatasan. Nah, yang kedua itu bisa dibatasi oleh pemberi sumber daya. Misalnya nih kayak donatur yang bilang dana ini cuma boleh untuk program pelatihan kerja misal, bukan buat hal lain. Nah, kalau dilanggar gimana tuh, Bel? Nah, kalau dilanggar, dia itu bisa dapat yang namanya pelanggaran hukum dan juga etika. Jadi nggak cuma satu hukum aja, tapi juga dia dapat pelanggaran etika juga. Makanya tata kelola itu tuh harus ketat, nggak bisa sembarangan. Jadi ada yang namanya pengawas, terus juga ada yang namanya audit eksternal. Jadi nggak cuma satu aja nih yang mengawas, tapi juga ada pihak luar yang memang membantu mengawasi dari jalannya yayasan itu sendiri. Oke. Nah, terus gimana sih cara mereka nyatetin semua transaksi ini? Apakah sama dengan perusahaan biasa ataukah berbeda? Secara umum langkah-langkahnya itu mirip, tapi ada nuansa yang berbeda di beberapa titik. Jadi kayak ada beberapa hal yang memang beda dengan perusahaan-perusahaan kayak perusahaan-perusahaan biasa gitu. Jadi, kamu mau aku jabarin lagi? Boleh, mau? Oke. Jadi siklus akuntansi yayasan itu tuh kira-kira tuh gini. Dimulai dari identifikasi transaksi. Nah, setiap ada kejadian ekonomi, misalnya nih ya kayak terima iuran anggota, terus habis itu ada bayar gaji staff, terus juga ada pembelian aset. Nah, itu tuh harus diidentifikasi dulu apakah itu tuh transaksi tuh yang perlu dicatat atau ini sama kayak perusahaan ya? Iya, jadi ini masih sama kayak perusahaan. Jadi lanjut yang kedua itu ada yang namanya pencatatan jurnal. Nah, di sini tuh udah mulai berbeda sedikit nih ya. Jadi karena kita tuh harus langsung identifikasi apakah itu tuh masuk ke aset neto atau
aset neto yang bertujuan atau bebas. Jadi dari awal tuh udah dipisahin emang ya? Iya, dari awal tuh udah dipisahin supaya laporan akhirnya itu tuh bisa jelas. Terus nanti diposting ke buku besar. Nah, lalu ke neraca saldo untuk cek keseimbangannya. Nah, kalau ada salah gimana tuh? Tetap buat jurnal penyesuaian kan? Jurnal penyesuaian itu tetap ada sih ya, kayak hampir semua tuh tetap harus ada jurnal penyesuaian. Tapi setelah neraca misalnya nih ya kayak penyusutan aset tetap nih gitu. Terus ada yang namanya akrual pendapatan iur yang belum masuk. Terus atau biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayar. Nah, itu tuh semua ada di jurnal penyesuaian. Terus setelah penyesuaian ada apa tuh? Nah, setelah penyesuaian itu ada yang namanya neraca saldo penyesuaian. Lalu ada yang namanya penyusunan laporan keuangan. Nah, habis laporan keuangan itu dibuat, ada yang namanya jurnal penutup. Tapi ini pun beda sedikit nih ya dari perusahaan. Kalau di perusahaan itu kita tutup akun ke laba, ditahan atau ekuitas. Sedangkan kalau di yayasan itu ditutup ke aset neto. Oke, jadi yang aku tangkap di sini penutupnya itu langsung ke aset neto ya, bukan ke modal atau retained earnings. Iya, dan terakhir itu ada yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Jadi sebagai titik awal periode berikutnya. Dan terus siklusnya itu tuh selalu berulang gitu. Berarti ini siklus tahunan ya? Biasanya iya sih, kayak mengikuti tahun buku, terus ya hampir sama lah ya mengikuti tahun buku, rata-rata kan kayak gitu juga. Tapi secara internal itu banyak yayasan yang bikin laporan bulanan atau triwulan buat keperluan manajemen dan pengawasan. Kayak yayasan ketenagakerjaan ini itu pasti mereka buat laporan secara rutin ya, apalagi kalau ngurusin dana orang banyak. Iya, wajib banget sih, apalagi kalau mereka itu lapor ke instansi ke pemerintah, jadi kayak Kemenaker, terus habis itu ada yang namanya OJK atau lembaga terkait. Nah, juga ada yang namanya standar pelaporan yang harus dipenuhi juga sih. Oke, sekarang nih yang bikin aku penasaran tentang gimana sih siklus akuntansinya gitu. Nah, sebenarnya itu tuh bagian yang paling seru kali ya, Sif ya. Jadi aku bakal kasih contoh dari Yayasan Ketenagakerjaan ya, biar lebih relevan aja nih ya. Jadi kita anggap yang kita kita catat itu adalah Yayasan Ketenagakerjaan Pegawai Indonesia atau YKPI. Nah, kasus yang pertama itu adalah kayak misal penerima iuran anggota. Jadi misalnya nih, bulan ini YKPI itu menerima iuran dari anggota. Itu totalnya 500 juta misal. Nah, iuran ini itu masuk ke dana khusus, yaitu dana manfaat bagi anggota. Itu dicatatnya gimana? Jadi gini, nanti itu dicatatnya dalam jurnal itu di akun kas atau bank itu tuh masuknya di debit. Jadi 500 juta itu masuk di debit. Lalu pendapatan iuran anggota kayak aset neto bertujuan itu masuknya di kredit. Jadi di kredit ada yang namanya angka 500 juta gitu. Nah, karena iuran ini tuh sudah ada tujuannya buat program manfaat, langsung masuk ke aset neto dengan pembatasan gitu. Nah, bedanya kalau semisal dapat dana hibah itu apa? Nah, kalau dapat hibah tanpa syarat apapun itu masuknya nanti ke aset neto tanpa pembatasan. Misalnya nih ya, ada donatur kasih 50 juta nih ke yayasan dan dia itu menginstruksikannya kayak terserah nih mau buat apa, terserah gitu. Nah, nanti di pencatatannya itu di akunnya itu kas atau banknya itu masuknya di debit. Lalu ada yang namanya pendapatan sumbangan bebas aset neto tanpa pembatasan itu masuknya nanti di kredit gitu. Terus kalau ada pengeluaran itu gimana? Nah, kalau ada pengeluaran misal nih kasus 2 kayak kita kan di yayasan itu pasti ada karyawannya kan. Nah, dia masuknya pembayaran beban gaji karyawan administrasi
di bulan tersebut misal 80 juta, itu tuh masuknya tuh di biaya operasional biasa. Nah, nanti di akunnya itu yang pertama itu ada beban gaji karyawan. Itu masuknya nanti di debit, lalu kasnya itu masuknya tuh di kredit gitu. Itu masuk beban operasional ya? Kenapa nggak masuk di beban program aja? Karena di yayasan itu tuh dibedakan jadi beban program itu tuh langsung untuk misi yayasan, sedangkan untuk beban penunjang itu kayak gaji admin, sewa kantor, terus habis itu utilitas dan lain sebagainya, dia masuknya tuh di beban penunjang. Jadi ada dua beban yang masuk di yayasan gitu, yang dibedakan di yayasan. Kenapa harus dibedain? Kenapa nggak dijadiin satu aja sih? Karena supaya tuh stakeholdernya itu bisa lihat nih berapa sih persenan dana yang beneran jalan ke program dan juga berapa yang habis buat operasional gitu. Nah ini tuh ukuran efisiensi dari yayasan itu sendiri gitu. Kalau operasionalnya terlalu besar dibanding program, itu tuh nanti bisa jadi tanda tanya. Wah, berarti ini penting banget ya buat yang mau donasi. Jadi mereka tuh tahu dananya itu dikeluarin di mana aja gitu. Iya, jadi kita bisa ngelihat nih kemana arah uangnya gitu. Nah, sekarang contoh lagi nih, ada yang kasus 3. Itu misalnya tuh kayak pembayaran manfaat ke anggota nih. Nah, misalnya YKPI itu bayar klaim manfaat itu misal 200 juta ke anggota pensiun misalnya. Nah, nanti pencatatannya itu ada di beban manfaat itu ada di debit. Jadi beban manfaat anggota aset neto bertujuan itu ada di debit, sedangkan kasnya itu nanti ada di kredit gitu. Dan kalau ada investasi nih, yayasan itu kan biasanya naruh dana di deposito atau saham kan ya? Iya, bener banget. Jadi ini adalah salah satu hal yang unik dari Yayasan Ketenagakerjaan. Misalnya nih YKPI itu naruh 1 miliar di deposito bank. Lalu bunga depositnya itu 15 juta per bulannya. Nah, semua itu tuh punya jurnalnya masing-masing dan diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Kalau ada rugi investasi gimana tuh? Nah, kalau ada rugi investasi nanti itu dicatatnya tuh di beban. Jadi bisa langsung mengurangi aset neto. Nah, ini tuh penting banget buat dimonitor karena dia tuh menyangkut banyak dana dari anggota. Jadi nggak cuma satu anggota aja kan kalau yayasan, pasti banyak. Jadi itu semua benar-benar harus dimonitor sih. Serem juga ya. Nah, sekarang nih hasil akhirnya itu kan laporan keuangannya tuh bentuknya gimana sih? Nah, ini bagian pamungkasnya ya. Yes. Jadi laporan keuangan yayasan itu ada 4 komponen utama berdasarkan ISAK 35. Jadi ada 4 komponen utama nih di ISAK-nya. 4 ya, berarti sama ya kayak perusahaan tuh? Mirip tapi judulnya itu beda. Yang pertama itu adalah yang namanya laporan posisi keuangan. Jadi ini ekuivalen neraca di perusahaan. Jadi isinya itu kayak aset, terus habis itu ada liabilitas dan juga ada aset neto. Di YKPI misalnya nih ya, kita bakal lihat aset lancar itu kayak kas, piutang iuran, terus investasi jangka pendek. Lalu kita akan melihat aset tidak lancar kayak gedung, terus habis itu kendaraan, terus juga ada investasi jangka panjang, terus habis itu ada yang namanya liabilitas. Jadi ada utang usaha, terus habis itu ada kewajiban manfaat yang belum dibayar, dan juga ada yang namanya aset neto bebas dan terikat. Gitu. Jadi hanya judulnya aja sih yang beda. Misal nih investasinya besar, berarti aset neto bertujuannya juga besar dong. Iya, dan itu menunjukkan yayasan punya cadangan yang kuat buat memenuhi kewajiban masa depan ke anggota. Oke, terus yang kedua apa, Bro? Jadi laporan kedua itu adalah laporan, mungkin kamu udah sering dengar ya, namanya laporan penghasilan komprehensif. Nah, atau sering disebut sebagai laporan aktivitas. Jadi ini tuh setara laporan laba rugi, tapi bukan laba rugi karena tujuannya itu kan yayasan itu kan bukan profit ya. Lagi-lagi yayasan itu bukan profit, bukan apa ya, mencari profit lah.
mencari keuntungan enggak. Jadi di sini kita lihat pendapatan dari iuran anggota, terus habis itu dari hibah, terus habis itu dari hasil investasi, terus juga nanti ada yang namanya beban kayak program, dan juga ada beban penunjang, dan hasilnya itu bukan laba tapi kenaikan atau penurunan asetnya itu sendiri. Jadi kalau pendapatan itu lebih besar daripada beban, berarti aset netonya naik dong. Betul, dan itu tuh bagus. Artinya yayasan itu surplus gitu. Jadi cadangannya itu makin kuat. Kalau sebaliknya itu nanti bakalan yayasan tuh defisit. Jadi itu perlu yang namanya evaluasi gitu. Lalu laporan ketiga apa tuh, Bro? Laporan ketiga itu ada yang namanya arus kas. Nah ini tuh sama persis konsepnya dengan perusahaan. Jadi dibagi tiga, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan juga ada yang namanya pendanaan. Nah di YKPI ini ada yang namanya arus kas operasi biasa. Dari penerimaan iuran dikurangi dengan pembayaran manfaat dan biaya operasional. Jadi arus investasi dari beli atau jual investasi finansial gitu. Dana pendanaan tuh yang gimana, Bro? Nah, dana pendanaan itu kalau ada pinjaman hibah khusus, jadi yang memenuhi syarat pendanaan atau hal serupa, tapi yayasan itu jarang berhutang. Jadi kalau biasanya kalau ada proyek khusus gitu baru dia bisa berhutang, karena kan dia butuh dana yang gede kan. Nah, jadi itu baru bisa berhutang. Oke, cukup paham. Terus laporan terakhir keempat. Nah, kalau laporan keempat itu, nah ini nih, ada yang namanya catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kamu pasti sebagai akuntan nih ya, kita sebagai akuntan itu pasti udah sering nih dengar yang namanya CALK. Nah ini tuh pelengkap yang wajib ada dan juga sangat penting. Jadi isinya itu kebijakan akuntansi yang digunakan. Nah rincian akun-akun material, terus habis itu penjelasan transaksi signifikan, terus habis itu komitmen serta kontingensi. Kayak baca kecil di bawah gitu ya. Bisa dibilang sih kayak gitu ya, tapi itu ini wajib dibaca banget karena seringkali nih ya justru di CALK itu tuh yang paling banyak info-info penting tentang keuangan. Misalnya nih kayak metode penilaian investasi, terus juga atau penjelasan dana terikat yang belum terpakai gitu. Pantesan aku tuh masih bingung ya kalau baca laporan keuangan seperti itu. Ternyata harusnya baca CALK-nya juga, bukan cuma angkanya. Iya, dan banyak sih yang skip sih, banyak sih, nggak cuma kamu aja, tapi banyak orang yang nge-skip CALK, padahal CALK itu adalah jantungnya dari laporan keuangan gitu. Oke, Bril, kita udah ngobrol banyak nih ya. Jadi yang aku tangkap ringkasannya itu gini kan ya, yayasan itu punya standarnya sendiri, yaitu ISAK 35. Lalu karakteristiknya itu non-profit dan nggak ada kepemilikan. Dan juga siklus akuntansinya mirip perusahaan, tapi penutupnya ke aset neto. Lalu ada pencatatan transaksinya harus dipisahin tuh, yang bebas sama yang terikat. Dan juga laporan keuangannya ada 4, posisi keuangan, penghasilan komprehensif, arus kas, juga CALK. Nah, bener banget, kesimpulan kamu tuh udah bagus banget tuh. Oh, pinter tuh bikin kesimpulan kayak gitu ya kan. Ya pinter karena abis dapat guru yang enak ngejarnya ya. Tapi serius deh, ini tuh nambah banget pengetahuan aku tentang kenapa sih laporan yayasan itu kelihatannya beda gitu. Dan ternyata emang beda dari dasarnya gitu. Iya, dan justru yang bikin menarik dari yayasan itu mereka harus akuntabel banget nih, karena kan nyimpen dan ngelola dana orang banyak, jadi nggak cuma satu orang, pasti banyak banget kan, apalagi pegawai-pegawai yang ada di Indonesia kan juga banyak nih. Tapi mereka itu bukan perusahaan yang cari untung malahan, tapi balancing aid-nya tuh tinggi banget.
Noted. Jadi besok lagi kalau aku baca laporan yayasan itu aku bakal lebih tahu nih harus lihatnya itu yang mana. Oke, dan kalau emang kamu masih bingung nih, kamu juga bisa tanya-tanya ke aku. Siap, makasih banyak Ibu Brili. Ih, sama-sama. Udah kita kayak perlu belajar lebih lagi.